Veda ini luar biasa. Aku awal-awalnya terus terang agak bingung ya. Akibat sabotase traffic padat dan pembatalan lap time, pembalap berbahaya peringkat 5 dunia ini menolak untuk tunduk. Dengan kecerdasan taktis yang luar biasa, Veda Ega langsung mengamuk di sesi FP2 dan mempertontonkan grafik kecepatan yang brutal. Aksi nekat nan cerdas dari rider tangguh asal Gunung Kidul ini langsung membelah opini para petinggi balap dunia. Komentator legendaris Matteo Guerioni secara terbuka memuji mentalitas bajanya, sementara bos besar KTM justru dibuat ketar-ketir dan gemetar ketakutan melihat ancaman nyata yang sedang diintai oleh Veda Ega. Meskipun kini posisinya terjepit dan dipaksa merangkak dari neraka kualifikasi jalur Q1, singa muda Indonesia ini sudah bersiap melepaskan sikutnya untuk melumat habis dominasi para rival Eropa demi merebut podium tertinggi hari Minggu nanti. Simak ulasannya sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sabotase traffic di Spanyol, kecerdasan taktis Veda Ega Pratama picu turbulensi pedov Eropa. Benarkah demikian? Sensasi kegilaan balap motor kelas dunia kembali membakar aspal Eropa. Selamat datang di sirkuit di Barcelona, Catalunya, tempat di mana nyali diuji di atas batas normal dan kesalahan sekecil debu bisa berujung fatal. Akhir pekan ini atmosfer Catalunya benar-benar mencekam. Bau sangit ban bergesekan dengan aspal, raungan mesin Moto3 yang melengking membelah langit Spanyol, dan ribuan pasang mata dibuat melotot oleh drama yang tersaji sejak sesi latihan bebas. Di tengah kegilaan konspirasi kecepatan brutal itu, ada satu nama yang sedang menjadi buah bibir. Satu nama yang membuat para bos tim Eropa mulai ketar-ketir dan tidak bisa tidur nyenyak. Sang wonderkid nasional asal Gunung Kidul Indonesia, Veda Ega Pratama. Namun, tahan nafas Anda, Catalunya tidak seramah yang dibayangkan. Sebuah kejutan besar nan pahit langsung menghantam di hari pertama, memaksa sang serigala muda Indonesia harus merangkak dari posisi yang tidak diuntungkan. Apakah ini awal dari sebuah bencana, atau justru skenario apik untuk aksi comeback paling brutal? Sore hari di Catalunya, Sabtu 16 Mei 2026, tepat pukul 14 waktu setempat, bendera hijau dikibarkan dan sesi FP2 resmi dimulai dengan tensi yang langsung meledak. Pada putaran-putaran awal, Veda Ega sempat tertahan di urutan ke-18, dikawal ketat oleh rekan setimnya Zenmani. Peringkat terus bergejolak. Secara faktual, Veda Ega sempat melorot drastis hingga terjebak di peringkat ke-21 saat sesi menyisakan 9 menit. Banyak yang mengira Veda Ega sudah habis di sesi ini. Namun bukan Veda Ega namanya jika tidak memiliki mentalitas baja. Dengan kecerdasan membaca ruang, Veda Ega melakukan time attack pamungkas yang sangat tajam. Dorongan masif di sektor terakhir sukses meroketkan posisinya hingga sempat menyentuh urutan ke-11 sebelum akhirnya menutup sesi FP2 dengan finish di peringkat ke-13 lewat torehan waktu 1 menit 48,152 detik. Meskipun secara angka murni Veda Ega sempat mencetak waktu lebih tajam pada sesi praktis hari Jumat, grafik performa menunjukkan satu hal mutlak. Veda Ega sedang mengalami progres kecepatan yang brutal. Ritme balapnya semakin matang dan ini adalah sinyal positif yang sangat berbahaya. Melihat dinamika yang terjadi, para pengamat kawakan langsung angkat bicara. Matteo Guerioni secara terbuka menegaskan potensi Veda Ega luar biasa bagus dan cerdas. Ia meminta publik tidak menilai hanya dari sesi latihan. Ingat sejarah di Jerez, Veda start dari posisi ke-17 tapi finish di posisi ke-6. Itu adalah bukti otentik kecerdasan taktisnya. Masalahnya sekarang tinggal bagaimana kru mekanik Honda meracik mesinnya agar klop dengan sirkuit ini. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Sorotan mengejutkan datang dari kubu rival utama, yaitu bos KTM yang dibuat bingung setengah mati melihat pembalap andalannya Alvaro Carpe terus-menerus jatuh atau crash. Di tengah frustrasinya, bos KTM secara jujur melemparkan pandangan tajam kepada Veda Ega. Ia menegaskan tidak akan pernah meremehkan anak Indonesia ini karena keajaiban yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Pengakuan dari tokoh-tokoh besar ini membuktikan bahwa aura bahaya Veda Ega tetap membuat seisi pedok Eropa waspada penuh.
Sekarang mari kita alihkan pandangan kepada mereka yang saat ini berada di atas angin, khususnya pembalap asal Malaysia Hakim Danis. Ya, Hakim Danis memang tampil dominan dan menguasai sesi latihan dengan catatan waktu tercepat. Namun ingat baik-baik, jangan senang dulu. Menjadi yang tercepat di lintasan yang kosong saat latihan itu mudah, tapi bertarung satu lawan satu di tengah kepadatan balapan sesungguhnya adalah perkara nyali dan kecerdasan murni.